My name's Frankie, and I'm getting arrested today protesting Elon Musk. Nobody voted for Elon Musk. Nobody voted for Elon Musk. Nobody voted for Elon. Guys, lo tahu? Dealer-dealer Tesla menjadi sasaran perusakan, mobil-mobil mereka dibakar, dan saham perusahaan mengalami penurunan drastis lebih dari 50% sejak akhir 2024 pada 10 Maret 2025. Penjualan Tesla di Jerman bahkan turun hingga 76,3% pada Februari 2025. Banyak pihak menyebut serangan ini sebagai ulah kelompok yang menentang Elon Musk, terutama karena keterlibatan politiknya dengan Presiden Donald Trump. Namun, apakah cerita ini sesederhana itu? Video kali ini, kita akan mengupas kronologi kejadian, dampaknya terhadap Tesla, alasan dibalik sentimen anti-Musk, serta analisis mendalam mengenai apakah ada agenda lain yang mungkin tersembunyi di balik serangan-serangan ini. Pastikan lo tetap bersama kami hingga akhir, supaya bisa mendapatkan gambaran lengkap dari isu yang kompleks yang sangat menarik ini. Selamat datang di channel Motivasi Sukses. Yuk, kita mulai. Kisah ini dimulai pada tanggal 15 Januari 2025, di sebuah dealer Tesla yang berlokasi di Salem, Oregon. Pada malam itu, dealer tersebut menjadi target perusakan yang mengejutkan. Jendela-jendela dihancurkan dengan tembakan senjata api kaliber kecil, dan 2 unit Tesla Model 3 yang diparkir di halaman dealer ditemukan hangus terbakar. Menurut laporan resmi dari kepolisian Salem, insiden ini menunjukkan tanda-tanda perusakan yang disengaja. Kurang dari sebulan kemudian, pada 10 Februari 2025, dealer yang sama kembali diserang. Kali ini, 3 jendela tambahan dipecahkan, dan 1 mobil lagi menjadi korban pembakaran. Pihak berwenang menduga bahwa serangan ini bukanlah tindakan acak, melainkan bagian dari aksi yang terorganisir dengan kemungkinan motif politik. FBI dan ATF, Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms, and Explosives, kemudian turut menyelidiki dan mengklasifikasikan kasus ini sebagai pembakaran dan perusakan properti. Tak lama setelah insiden pertama, sebuah gambar menjadi viral di platform X, yang menunjukkan sebuah stiker di jendela dealer dengan tulisan, Kill Elon, dalam huruf merah. Namun, keaslian gambar ini segera dipertanyakan. Seorang pengguna X melakukan analisis forensik digital dan menemukan tanda-tanda manipulasi metadata di dalamnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah stiker tersebut benar-benar ada, atau apakah hanyalah merupakan bagian dari narasi yang sengaja dibuat untuk memanaskan situasi. Serangan terhadap Tesla tidak berhenti di Oregon. Pada tanggal 9 Maret 2025, insiden yang lebih besar terjadi di Sodo, sebuah distrik industri di Seattle. Sekitar pukul 23.30 waktu setempat, 4 unit Tesla Cybertruck, model yang dikenal sebagai simbol inovasi Tesla, dibakar di lahan milik perusahaan. Menurut laporan resmi dari polisi Seattle pada 10 Maret 2025, petugas kebakaran membutuhkan waktu hingga pukul 1 keesokan harinya untuk memadamkan api. ATF bergabung dalam penyelidikan dan menyatakan bahwa insiden ini menunjukkan tanda-tanda aksi yang terorganisir dan kemungkinan melibatkan alat peledak sederhana. 6 orang yang diduga sebagai demonstran ditangkap di lokasi dengan tuduhan mengganggu ketertiban umum dan kepemilikan alat peledak. Namun, identitas mereka dan motif pastinya masih menjadi misteri. Selain serangan fisik, Tesla juga menghadapi gelombang protes massal di berbagai kota di Amerika Serikat. Pada tanggal 2 Maret 2025, sekitar 350 orang berkumpul di depan dealer Tesla di Portland, Oregon, menuntut agar Elon Musk menghentikan apa yang mereka sebut sebagai pengaruh tanpa hukum terhadap pemerintahan Amerika. Mereka meneriakkan slogan seperti boikot Tesla dan Nazi Elon Musk yang mencerminkan sentimen yang kuat terhadap Musk. Di New York City, pada 7 Maret 2025, demonstrasi di depan dealer Tesla di Manhattan berubah menjadi kerusuhan. 9 orang ditangkap atas tuduhan perusakan properti dan keterlibatan dalam bentrokan fisik. Sementara itu, di Westmont, Illinois, pada 1 Maret 2025, sekitar 200 demonstran menggelar aksi protes dengan membawa spanduk bertulisan Tesla Takedown, dan bahkan menghadirkan band mariachi sebagai bentuk simbolis.
Mariachi adalah sebuah genre musik tradisional Meksiko. Ini sengaja digunakan dalam protes sebagai bentuk satir untuk mengkritik Musk dengan cara yang kontras. Protes serupa juga terjadi di Maryland, di mana dealer Tesla di Rockville menjadi sasaran grafiti pada 3 Maret 2025 dengan tulisan "Musk Out" yang dicat merah di dinding. Di Palo Alto, California, kota asal Tesla, sekitar 150 orang menggelar demonstrasi pada 5 Maret 2025. Bahkan, sentimen ini menyebar hingga ke Lisbon, Portugal, yang menunjukkan bahwa isu ini telah menjadi perhatian global. There was a cyber attack on X today, which shut it down and may have been foreign sourced. It's a big story. You want to give us a moment on that? Tesla dan Musk juga menghadapi tantangan di dunia digital. Pada tanggal 8 Maret 2025, platform X, yang juga dimiliki oleh Musk, mengalami serangan cyber besar-besaran yang menyebabkan gangguan layanan selama 6 jam. Kaspersky Labs, dalam laporannya pada 9 Maret 2025, menyatakan bahwa ini adalah serangan distributed denial of service, atau DDoS berskala besar, yang kemungkinan dilakukan oleh kelompok terorganisir. Apakah serangan ini juga terkait dengan serangan-serangan fisik terhadap Tesla sebelumnya? Kami akan mencoba menjawabnya nanti, guys. Pada tanggal 11 Maret 2025, Presiden Donald Trump memberikan pernyataan resmi di Gedung Putih, yang disiarkan langsung oleh media. Dalam konferensi pers tersebut, Trump mengumumkan bahwa serangan terhadap Tesla akan diklasifikasikan sebagai terorisme domestik. Ia didampingi oleh Elon Musk dan anaknya, XIA-12, dan menyatakan bahwa ia akan membeli sebuah Tesla Model S berwarna merah sebagai bentuk dukungan simbolis kepada Musk. Trump juga menyebutkan bahwa boikot terhadap Tesla adalah ilegal, meskipun pernyataan ini tidak sesuai dengan hukum Amerika. Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat pada tahun 1972 telah menetapkan bahwa boikot terhadap bisnis swasta dilindungi oleh Amandemen Pertama. FBI, yang kini dipimpin oleh Kash Patel, seorang sekutu dekat Trump, telah memulai penyelidikan, dengan Trump mengklaim bahwa pemerintah sudah mengetahui beberapa pelaku dan akan segera menangkap mereka. Namun, hingga saat ini, belum ada laporan resmi dari FBI mengenai identitas pelaku atau motifnya. Guys, sekarang mari kita beralih ke dampak dari serangkaian serangan ini terhadap Tesla. Dari sisi ekonomi, dampaknya sangat signifikan. Saham Tesla mengalami penurunan drastis lebih dari 50% sejak mencapai puncaknya pada 15 Desember 2024, ketika nilai market perusahaan mencapai 1,5 triliun US dollar. Pada 11 Maret 2025, nilai pasar Tesla telah turun menjadi kurang dari 750 miliar US dollar. Bahkan, pada tanggal 10 Maret 2025, saham Tesla anjlok sebesar 15% hanya dalam satu hari. Penurunan ini lebih besar dibandingkan nilai pasar gabungan Ford dan General Motors, yang hanya mencapai 86 miliar dolar per tanggal 11 Maret 2025. Penjualan Tesla juga terpukul keras. Di Jerman, penjualannya turun sebesar 76,3% pada Februari 2025 dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Di seluruh Eropa, penjualan Tesla menurun lebih dari 50% pada Januari 2025, padahal pasar otomotif Eropa justru mengalami kenaikan sebesar 8%, menurut European Automobile Manufacturers Association. Pasar global lainnya, seperti Lisbon, Portugal, juga ikut terdampak. Citra Tesla sebagai merek inovatif dan futuristik juga mengalami kerusakan yang signifikan. Banyak konsumen mulai menjauh dari Tesla, termasuk tokoh publik. Penyanyi terkenal Sheryl Crow misalnya, mengumumkan bahwa ia menjual Tesla Model S miliknya pada 10 Maret 2025 dan menyumbangkan hasil penjualannya kepada NPR sebagai bentuk protes terhadap Musk. Banyak pemilik Tesla lainnya juga berlomba-lomba menjual mobil mereka, meskipun harus menanggung kerugian besar, di mana nilai jual kembali mobil Tesla turun rata-rata sekitar 10.000 US dollar lebih rendah dibandingkan mobil listrik lainnya. Selain itu, kampanye boikot global yang dikenal sebagai Tesla Takedown telah berkembang pesat. Gerakan ini pertama kali muncul di platform Blue Sky pada Januari 2025, tetapi kini telah menjadi fenomena internasional. Demonstran menggunakan berbagai simbol dalam aksi mereka, seperti spanduk, boneka berbentuk rakun, ini merujuk pada julukan Elon the Raccoon yang sering digunakan untuk menyindir Musk, serta replika Cybertruck dari karton yang dibakar secara simbolis. Dalam salah satu demonstrasi di Westmont, Illinois,
Pada 1 Maret 2025, para pengunjuk rasa bahkan menghadirkan band mariachi. Banyak perusahaan dan individu kini enggan membeli Tesla karena asosiasi merek ini dengan Musk dengan pandangan politiknya yang kontroversial, sebagaimana dianalisis oleh para ahli pasar di Forbes pada 10 Maret 2025. Hal ini menunjukkan betapa besarnya dampak sentimen publik terhadap reputasi Tesla. Elon Musk sendiri mengakui bahwa situasi ini memberikan tekanan besar baginya. Dalam sebuah wawancara, Musk menyampaikan bahwa ia menghadapi kesulitan besar dalam mengelola Tesla dan bisnis lainnya seperti SpaceX, sembari menjalankan peran sebagai Kepala Department of Government Efficiency, atau DOGE, di bawah pemerintahan Trump. Musk mengungkapkan bahwa ia merasa sangat terbebani oleh tekanan politik yang dihadapinya, sebuah pernyataan yang menunjukkan betapa kompleksnya tantangan yang ia hadapi saat ini. Memahami mengapa Tesla menjadi sasaran serangan, kita perlu menelusuri alasan di balik sentimen anti Elon Musk yang begitu kuat. Pertama, mari kita lihat perjalanan politik Musk. Sebelumnya, Musk dikenal sebagai pendukung Partai Demokrat, ia bahkan menyumbangkan 5 juta US dollar untuk kampanye Hillary Clinton pada tahun 2016. Namun, sejak tahun 2022, pandangan politiknya mulai bergeser ke sayap kanan, dan puncaknya terjadi ketika ia secara terbuka mendukung Donald Trump setelah percobaan pembunuhan terhadap Trump yang gagal pada 13 Juli 2024 di Butler, Pennsylvania. Musk menggunakan platform X, yang memiliki 194 juta pengikut, untuk menyuarakan pandangan politiknya. Ia mengkritik kebijakan liberal, seperti program keberagaman dan inklusi, yang ia sebut sebagai virus pikiran, dalam sebuah postingannya. Ia juga memuji kemenangan Trump sebagai hasil dari gelombang pemilih fasis, sebuah pernyataan yang memicu kemarahan kelompok-kelompok progresif. Sebagai kepala DOGE, Musk bertanggung jawab atas pemotongan anggaran federal yang signifikan, termasuk pemecatan 10% pegawai pemerintah federal dan pembatalan kontrak senilai 2 miliar US dollar untuk program kemanusiaan global pada Februari 2025. Menurut pernyataan resmi Gedung Putih yang dikutip oleh Business Today pada 15 Februari 2025. Bagi banyak kalangan progresif, langkah ini menjadikan Musk sebagai simbol keserakahan korporasi dan pendukung ideologi sayap kanan yang mereka tolak. Selain itu, Musk juga menuai kritik karena perubahan yang ia terapkan pada platform X. Sejak mengakuisisi Twitter pada Oktober 2022 seharga 44 miliar US dollar, Musk telah mengubah platform tersebut dengan dalih kebebasan berbicara. Namun, kebijakan ini membuat X menjadi wadah bagi teori konspirasi dan disinformasi, terutama dari kelompok sayap kanan, seperti klaim bahwa pemilu 2024 yang dicurangi. Musk juga menggunakan X untuk mendukung Trump, seperti dalam postingannya pada 10 Januari 2025 yang berbunyi, Trump adalah masa depan Amerika. Hal ini membuat banyak pihak merasa bahwa Musk menyalahgunakan kekuasaannya sebagai seorang miliarder untuk memengaruhi politik Amerika. Alasan lain di balik sentimen anti-Musk adalah persepsi bahwa ia sedang merombak negara dengan kekayaan dan pengaruh yang dimilikinya. Dengan kekayaan pribadi yang mencapai 320 miliar US dollar pada 12 Maret 2025, menurut Forbes, Musk dianggap sebagai simbol ketimpangan ekonomi. Banyak pihak tidak menerima bahwa seorang pengusaha seperti Musk terlibat begitu intens dalam politik praktis, terutama ketika ia mendukung kebijakan perang tarif Trump yang menyebabkan kenaikan harga impor sebesar 20% pada Februari 2025. Produk Tesla, seperti Model S yang dijual mulai dari 40.000 US dollar dan Cybertruck seharga 60.000 US dollar, juga dianggap sebagai simbol kemewahan yang tidak relevan bagi masyarakat menengah ke bawah. Di tengah inflasi tahunan yang mencapai 4,5% pada Februari 2025, menurut US Bureau of Labor Statistics, dan ketimpangan ekonomi yang semakin parah, dengan 1% teratas menguasai 35% kekayaan nasional menurut Federal Reserve pada 2025. Banyak orang merasa bahwa Musk tidak peduli pada kebutuhan masyarakat luas. Proyek-proyek futuristiknya, seperti SpaceX dan Neuralink, sering dianggap sebagai simbol kemewahan yang tidak menyentuh kehidupan sehari-hari. Musk juga sering disebut sebagai Nazi atau fasis oleh para demonstran, terutama karena dukungannya pada Trump dan promosi partai sayap kanan di Eropa. Namun, tuduhan ini perlu diperiksa lebih lanjut. Musk tidak pernah secara eksplisit mendukung ideologi fasis, dan pergeseran politiknya ke sayap kanan mungkin lebih merupakan strategi pragmatis untuk mendapatkan keuntungan bisnis dari pemerintahan Trump.
Narasi ini kemungkinan besar dibesar-besarkan untuk menyerang Musk secara personal, terutama di tengah polarisasi politik yang ekstrim di Amerika Serikat. Sekarang mari kita coba untuk analisa lebih mendalam, guys. Narasi yang berkembang di media menyatakan bahwa serangan terhadap Tesla adalah murni ulah kelompok yang menentang Elon Musk, terutama karena pandangan politiknya. Namun, masih perlu dipertanyakan di sini apakah ceritanya memang hanya sesederhana itu, atau apakah ada faktor lain yang berperan di balik layar. Pertama, mari kita bahas identitas pelaku. Meskipun demonstrasi di depan dealer Tesla melibatkan kelompok-kelompok progresif, seperti yang terlihat di Portland dan New York, identitas pelaku serangan fisik, seperti pembakaran Cybertruck di Seattle, masih belum jelas. FBI menyatakan bahwa penyelidikan masih berlangsung, tetapi hingga 12 Maret 2025, belum ada laporan resmi yang mengidentifikasi pelaku atau motif mereka. Musk mengklaim bahwa 5 kelompok yang didanai oleh ActBlue, seperti Troublemakers dan Democratic Socialists of America, berada di balik protes ini, tetapi ia tidak memberikan bukti konkret, hanya mengungkapkannya melalui posting di X pada 10 Maret 2025. Bahkan, ia meminta pengguna X untuk memberikan informasi tambahan, yang menunjukkan bahwa kliennya belum didukung oleh fakta yang solid. Seorang pengguna X mencatat bahwa pola serangan ini terlalu terorganisir untuk sekadar aksi spontan, terutama dengan penggunaan alat peledak sederhana, seperti yang terjadi di Seattle, yang menunjukkan kemungkinan keterlibatan pihak yang sudah terlatih. Hal ini membuka kemungkinan bahwa ada otak di balik serangan ini yang belum terungkap. Kedua, kita perlu mempertimbangkan kemungkinan keterlibatan kompetitor bisnis dalam hal ini. Industri otomotif adalah sektor yang sangat kompetitif, dan Tesla telah lama menjadi ancaman bagi perusahaan besar seperti Ford, General Motors, BMW, dan Mercedes. Penurunan penjualan Tesla di Eropa, 76,3% di Jerman, mungkin tidak hanya disebabkan oleh protes, tetapi juga oleh strategi agresif dari kompetitor. Di Cina, misalnya, BYD menawarkan mobil listrik dengan harga mulai dari $10.000, jauh lebih murah dibandingkan Tesla Model 3 yang dijual seharga $40.000. Merek-merek Eropa juga meningkatkan produksi kendaraan listrik mereka, dan situasi ini mungkin saja dimanfaatkan untuk merebut pangsa pasar Tesla. Ketiga, kita harus melihat peran pemerintahan Trump dalam menangani krisis ini. FBI kini dipimpin oleh Kash Patel, seorang sekutu dekat Trump yang dilantik pada Januari 2025. Trump mengklasifikasikan serangan terhadap Tesla sebagai terorisme domestik, sebuah langkah yang cukup signifikan. Hal ini memungkinkan pemerintah federal untuk mengerahkan sumber daya lebih besar untuk melindungi bisnis Musk, sekaligus memperkuat narasi bahwa Musk adalah korban dari kelompok sayap kiri, sebagaimana diungkapkan Trump. Namun, langkah ini juga dapat memiliki agenda politik yang lebih luas. Dengan FBI di bawah kendali Patel, pemerintahan Trump mungkin menggunakan situasi ini untuk menekan kelompok-kelompok oposisi, termasuk aktivis progresif. Hal ini sejalan dengan tindakan represif lainnya yang dilakukan Trump, seperti penangkapan aktivis pro-Palestina Mahmoud Khalil pada 5 Maret 2025 lalu. Dengan kata lain, serangan terhadap Tesla dapat menjadi alasan politik untuk memperkuat posisi Donald Trump dan Elon Musk. Keempat, faktor ekonomi global juga perlu dipertimbangkan. Penurunan saham Tesla tidak hanya disebabkan oleh protes, tetapi juga oleh kondisi pasar otomotif global yang sedang melambat, terutama di segmen kendaraan listrik. Perang tarif yang diterapkan oleh Trump menyebabkan kenaikan harga impor sebesar 20% pada Februari 2025. Pasar saham Amerika Serikat juga mengalami penurunan signifikan pada 10 Maret 2025, dengan indeks S&P 500 turun 3%. Tesla, sebagai bagian dari pasar tersebut, turut terkena imbasnya, menunjukkan bahwa faktor ekonomi global memainkan peran besar dalam krisis ini. Terakhir, ada kemungkinan keterlibatan pihak ketiga yang memanfaatkan situasi. Serangan cyber terhadap X pada 8 Maret 2025, yang menyebabkan gangguan layanan selama 6 jam, dapat saja dilakukan oleh aktor negara seperti China atau Rusia, yang ingin melemahkan Musk karena perannya dalam pemerintahan Trump. Ini menurut analisa dari Kaspersky Labs. Selain itu, insiden pembakaran di Seattle belum dikonfirmasi sebagai aksi protes. Bisa jadi ini adalah tindakan kriminal yang dimanfaatkan untuk memperkuat narasi Tesla takedown.
Sekarang mari kita telaah apa sih implikasinya dalam jangka panjang guys. Pertama, bagi Tesla, situasi ini menuntut strategi baru untuk memulihkan citra dan kepercayaan publik. Dengan penurunan penjualan dan saham yang signifikan, Tesla mungkin perlu mempertimbangkan perubahan kepemimpinan untuk memisahkan merek dari kontroversi pribadi Musk, sebagaimana disarankan oleh analis dari Morgan Stanley. Namun, persaingan di pasar kendaraan listrik semakin ketat, dengan merek seperti BYD, BMW, dan Mercedes siap mengambil alih pangsa pasar. Bagi Elon Musk sendiri, krisis ini adalah merupakan sebuah turning point. Di satu sisi, ia telah memperkuat posisinya sebagai sekutu Trump, yang memberinya pengaruh besar dalam pemerintahan di Amerika. Namun di sisi lain, keterlibatan politiknya telah merugikan bisnisnya. Musk perlu mempertimbangkan apakah keuntungan politik yang ia peroleh sebanding dengan kerugian ekonomi yang dialami Tesla. Dari perspektif politik di Amerika Serikat, krisis ini mencerminkan tingkat polarisasi yang sangat tinggi antara sayap kiri dan sayap kanan. Serangan terhadap Tesla menjadi simbol pertarungan ideologi yang lebih luas. Pemerintahan Trump kemungkinan akan memanfaatkan situasi ini untuk memperkuat narasi mereka sebagai korban dari kelompok progresif yang dapat memicu tindakan represif lebih lanjut. Hal ini berpotensi memperburuk polarisasi politik di Amerika Serikat dengan konsekuensi jangka panjang bagi stabilitas demokrasi. Bagi industri otomotif secara keseluruhan, krisis ini menjadi pelajaran penting. Keterlibatan politik yang berlebihan oleh pimpinan perusahaan dapat membawa risiko besar bagi merek mereka. Kompetitor Tesla, seperti BYD dan Mercedes, kemungkinan akan memanfaatkan situasi ini untuk memperluas pangsa pasar mereka, terutama di Eropa dan China. Nah, bagaimana menurut lo guys? Serangan-serangan ini, yang meliputi perusakan dealer, pembakaran mobil, dan protes massal, jelas dipicu oleh sentimen anti Elon Musk, terutama karena keterlibatan politiknya dan dukungannya terhadap Donald Trump. Dampaknya sangat besar, saham Tesla anjlok, penjualan menurun, dan brand image mengalami kerusakan serius. Namun, kami juga menemukan bahwa narasi Musk haters mungkin juga tidak menceritakan keseluruhan kisah. Ada kemungkinan keterlibatan kompetitor bisnis, agenda politik pemerintahan Trump, dan bahkan pihak ketiga seperti aktor negara yang memanfaatkan situasi ini. Krisis ini mencerminkan dinamika yang kompleks antara bisnis, politik, dan masyarakat di tengah polarisasi yang ekstrim di Amerika Serikat. Apakah lo setuju kalau ini murni hanya karena kebencian terhadap Elon Musk saja, atau ada faktor lain yang lebih besar? Atau lo ada pendapat lain? Lo bisa tulis di kolom komentar guys. Terakhir, terima kasih sudah menonton. Kamsia. And until I see you again. Salam sukses.